Polisi bongkar sindikat uang palsu. Penangkapan pelaku penganiayaan. Viral, aniaya pemuda pakai senjata tajam karena tolak beli narkoba. Halo pemirsa setia pilihan berita kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air. Saya Bagas Kusumawadi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal berikut ini. Berita pertama, sindikat produksi dan peredaran uang palsu berhasil dibongkar oleh Polres Metro Jakarta Barat dengan penyitaan 15.610 lembar pecahan Rp100.000 serta peralatan cetak di Tasikmalaya dan juga Banyumas. Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu miliaran rupiah dengan menyita 15.610 lembar pecahan Rp100.000 serta mesin cetak di Tasikmalaya dan Banyumas. Dari hasil pemeriksaan 11 tersangka, sindikat ini diketahui berproduksi dalam 2 tahap sejak awal tahun 2026, lalu mengedarkannya dengan skema 1 uang asli ditukar 4 lembar uang palsu. Bahkan sebagian pelaku sempat berniat mencari dukun pengganda uang karena kebingungan menghabiskan stok. Karena ini uang palsu tidak ada nilainya, uang palsu tidak bisa dinilai, ya. Jadi rupiah 15.610 lembar yang semua terdiri daripada uang palsu 100 ribuan. Pengungkapan kasus ini melibatkan sinergi ketat antara Polri, Bank Indonesia, dan Bota Supal. Dengan diamankannya, sekitar 40 jenis barang bukti termasuk mesin pencetak hingga uang dolar diduga palsu. Polisi masih terus memburu sisa jaringan lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang, sekaligus mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan menerapkan metode 3M, yaitu melihat, meraba, dan menerawang. Berdasarkan hasil keterangan yang kami dapatkan dari ke-11 tersangka bahwa pelaksanaan kegiatan pemproduksi ini dimulai dari bulan Januari. Polisi memastikan penyidikan kasus ini masih terus berkembang untuk menangkap pelaku lainnya, sekaligus mengingatkan warga agar lebih teliti dalam bertransaksi demi mencegah peredaran uang palsu lebih luas. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Berita selanjutnya, Polda Lampung memusnahkan barang bukti narkotika sabu, ganja, ekstasi, Happy Five, hingga etomidate cair senilai Rp264,9 miliar yang akan diselundupkan ke Pulau Jawa. Pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan 29 kasus dengan 35 tersangka itu dilakukan sebagai bentuk komitmen memberantas peredaran gelap narkotika dan menyelamatkan sekitar 829.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Polda Lampung memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 29 kasus dengan 35 tersangka yang berhasil diungkap sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dengan menggunakan alat insinerator berstandar khusus, narkotika yang akan diselundupkan ke Pulau Jawa ini dihancurkan sempurna dan tidak dapat digunakan maupun diselewengkan kembali. Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi 119,1 kg sabu, 58,2 kg ganja, 35.166 butir ekstasi, 19.996 butir Happy Five, 4.484 PCS etomidate, serta 2.500 gram etomidate cair. Nilai ekonomis dari seluruh narkotika yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp264,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Polda Lampung berhasil menyelamatkan sekitar 829.000 jiwa generasi muda dari potensi penyalahgunaan narkotika. Terima kasih Bapak, kami persilakan untuk 5 orang. Jumlah barang bukti sabu yang sudah mendapat penetapan dari pengadilan untuk dimusnahkan 119,1 kg, ganja 58,2 kg, ekstasi 35.166 butir, Happy Five 19.996 butir, otomidat 4.484 piece, etomidat cair 2.500 gram.
Kapolda Lampung menegaskan pemusnahan barang bukti menjadi wujud transparansi penegakan hukum dan bukti keseriusan Polda Lampung dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan memberi efek jera kepada pelaku. Dari Bandar Lampung, jurnalis Berita Nasional TV. mesin Gerinda dan menanya juga Ya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya tangkap 3 orang tersangka pengedar narkoba jenis ganja di kawasan Jakarta Timur. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 27 paket ganja seberat 27,96 kg serta paket sabu seberat 2,69 kg yang sudah siap diedarkan di wilayah Jakarta. Enggak. Ya, ya. Ini berapa? 3 Pak. Baru mau dipersiapkan nanti. Inilah detik-detik Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap para tersangka pengedar narkoba di wilayah Jakarta Timur. Nampak salah satu tersangka berinisial FR tak berkutik setelah petugas merangsek masuk ke dalam sebuah kontrakan di wilayah Cipinang. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 27 paket ganja yang tersimpan dalam keranjang dan kardus, serta sabu paket kecil seberat 2,69 gram. Menurut Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Triyatno Pamungkas, dalam pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan oleh petugas. Dalam pengungkapan ini, kami mengamankan 3 tersangka yang berinisial DHP, FR, dan YP di berbagai lokasi berbeda di wilayah Jakarta Timur. Dari hasil penyitaan, kami menyita barang bukti jenis ganja dengan berat 27,96 kg dan juga sabu sebesar 2,69 gram. Juga berikut telepon genggam yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika tersebut. Kemudian petugas bergerak dan menangkap 3 orang pria berinisial D, H, P, F, R, dan Y, P di berbagai lokasi berbeda di wilayah Jakarta Timur. Dari ungkapan tersebut, petugas menyita barang bukti ganja dengan berat 27,96 kg dan juga sabu 2,69 gram, serta telepon genggam yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika tersebut. Saat ini, ketiga tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Kami, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, telah berhasil mengungkap Aksi pencurian motor berhasil digagalkan oleh salah satu penghuni rumah kontrakan di kawasan Pekapuran Tapos, Kota Depok. Pelaku terekam kamera CCTV, datang berboncengan dan berencana mengambil sepeda motor yang terparkir di area kontrakan tersebut. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian motor di area rumah kontrakan yang berlokasi di kawasan Pekapuran, Tapos, Kota Depok. Upaya pencurian tersebut berhasil dipergoki oleh salah satu penghuni kontrakan yang saat itu tengah memantau kamera pengawas. Menurut keterangan Aziz, dirinya langsung berlari dan berteriak maling saat mengetahui kendaraan milik temannya hendak dicuri. Namun, pelaku yang kepergok saat sedang membobol kunci motor spontan menodongkan senjata api jenis pistol ke arah Aziz. Secara refleks, Aziz pun langsung berlari kabur hingga terjatuh untuk menyelamatkan diri. Packing paketan gitu kan. Nggak sengaja sih buka CCTV di PC. Terus tiba-tiba ada 2 orang mencurigakan datang dari bawah gitu. Ya, saya perhatiin sih gelagatnya emang kayak mau maling gitu, cengok-cengok di rumah warga. Taunya beneran motor dicongkel. Terus ya langsung saya gerak dah, lari, teriakin maling. Terus malingnya saya kejar, saya lari. Ternyata yang tadi nyongkel motor itu nodong saya pakai pistol, terus lalu saya ngindar gitu. Lantaran kepergok,
Pelaku yang panik akhirnya kabur keluar dari area kontrakan menuju arah Jalan Raya Bogor tanpa berhasil membawa kabur motor incarannya. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, berita selanjutnya, Satreskrim Polsek Kebayoran Lama menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Selatan, viral di media sosial. Pelaku ditangkap saat tertidur di rumah kontrakannya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat setelah identitasnya terungkap melalui rekaman CCTV dan penyelidikan polisi. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial N, berusia 37 tahun, oleh anggota unit Reskrim Polsek Kebayoran Lama di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat tertidur tanpa melakukan perlawanan. Sebelumnya, pelaku diduga terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat milik warga di Jalan Kemandoran 8, Grogol Utara, Kebayoran Lama, pada Selasa dini hari. Dari rekaman CCTV di lokasi kejadian, memperlihatkan dua pelaku sempat mengamati situasi rumah korban sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor menggunakan kunci khusus. Bermodalkan rekaman CCTV, keterangan saksi, serta informasi dari masyarakat, petugas berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku dan menangkapnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu buah kunci letter T beserta anak kuncinya, pakaian yang digunakan saat beraksi, satu tas lempang, serta sebilah badik kecil yang dibawa pelaku. Sementara itu, satu pelaku lain yang berperan dalam aksi pencurian masih dalam pengejaran petugas. Pelaku ditangkap di rumahnya di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan pada saat diamankan, pada kekuasaan pelaku ditemukan satu kunci letter Y, berikut anak kuncinya. Kemudian untuk pendukung perbuatan pelaku disita juga kaos warna hitam yang dipakai pelaku pada saat melakukan aksinya. Kemudian satu celana warna abu-abu dan juga topi warna hitam. Selain itu, pada kekuasaan pelaku juga ditemukan satu badik kecil dan juga satu tas lempang yang... Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polsek Kebayoran Lama. Polisi masih terus mengembangkan penyelidikan untuk menangkap satu pelaku lain yang masih buron, serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku dalam sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor lainnya di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Demikian tadi berita dari berbagai wilayah di tanah air. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Berita Kriminal, Sherlock TKP, Berita Nasional TV. Anda masih bersama kami di Sherlock TKP, kita beralih ke berita selanjutnya. Melaporkan adanya dugaan peredaran narkoba, seorang pria di Kota Solok justru dianiaya oleh terduga pelaku pengedar narkoba hingga mengalami luka-luka. Tim gabungan unit respon cepat Satreskrim Polres Solok Kota dan Polres Darmasraya berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Beginilah detik-detik penangkapan salah seorang dari 3 terduga pelaku penganiayaan yang terjadi di Jalan Letnan Darlis, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Peristiwa tersebut terjadi 6 hari lalu. Usai kejadian, para terduga pelaku berupaya melarikan diri hingga keluar dari Kota Solok. Salah seorang terduga pelaku berinisial R, 28 tahun, diketahui bersembunyi di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Tim gabungan kemudian melakukan penggerebekan di lokasi persembunyian dan berhasil mengamankan R. Saat akan ditangkap, R sempat berupaya melarikan diri melalui bagian dapur rumah. Sementara itu, SB, 24 tahun yang merupakan rekan R dan warga Kelurahan Kampai Tabu Karambia telah diamankan sehari sebelumnya di Kota Solok.
SB saat ini juga ditahan dalam perkara narkoba. Polisi menegaskan kedua terduga pelaku telah diamankan dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sementara satu terduga pelaku lainnya berinisial Z masih dalam pengejaran petugas. Penganiayaan terhadap korban dengan inisial ITP di Jalan Letnan Darlis, Tanjung Harapan, Kota Solok, yang mana dilakukan oleh pelaku berinisial RS, SB, dan Z. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 466 ayat 1 Jamto pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana penganiayaan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Berita selanjutnya, Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Sumatera Utara membongkar pabrik rumahan pembuatan vape liquid narkoba yang diduga mengandung zat etomidate di Medan dan Deli Serdang. Dalam penguapan ini, petugas menangkap 5 tersangka serta menyita ratusan vape siap edar. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi pot getar yang diduga mengandung etomidate. Tim pemberantasan BNNP Sumut kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka inisial T di Jalan Wahid Hasyim Medan pada 29 Juli 2026. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti pot getar mengandung narkoba yang disembunyikan di dalam kotak tisu dalam mobil yang dikendarainya. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menggerebek sejumlah lokasi di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penggerebekan pertama dilakukan di Geraha Sempurna 6 Jalan Seisi Guti, Kecamatan Medan Petisah, dan di Jalan Sentang Motor 3C Sekip, Medan Petisah. 4 tersangka masing-masing berinisial T, C, R, dan S alias Sancun diamankan. Pengembangan kemudian mengungkap sebuah rumah di Jalan Jatigang Mawar Seimen Cirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang dijadikan pabrik rumahan pembuatan vape liquid narkoba. Penyidik Madya BNNP Sumut Kombes M. Fadris Jumat pagi mengatakan, petugas menemukan berbagai alat produksi dan bahan peracikan vape berisi etomidate yang siap dipasarkan. Di lokasi lain di Jalan Punak Sekip, Kota Medan, petugas juga menemukan gudang penyimpanan berisi pot vape narkoba siap edar kepada petugas. Para tersangka mengaku memperoleh zat etomidate melalui jasa titip dari seseorang yang berada di Kamboja. Nama inisial T yang ditemukan satu kotak tisu warna hitam yang di dalamnya berisi 5 bungkus kemasan warna hitam bertuliskan Paris. Di dalamnya terdapat 5 buah cartridge diduga berisi etomidate di dalam mobil Honda Jazz. Dari penangkapan tersebut, BNNP Sumut menyita total 261 pot vape narkoba yang diduga berisi etomidate. Seluruh tersangka dan barang bukti kini diamankan di kantor BNNP Sumatera Utara untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, 2 dari 3 begal bersenjata tajam yang melakukan aksi pembegalan terhadap ibu rumah tangga di Medan ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Kota. 2 remaja berusia belasan tahun masing-masing berinisial DS dan DA ditangkap petugas di tempat persembunyiannya di Jalan Sempurna, Medan, Sumatera Utara. Kedua tersangka sempat melarikan diri dan bersembunyi di salah satu rumah warga. Usai video rekaman kamera CCTV aksi pembegalan yang mereka lakukan terhadap seorang ibu rumah tangga di Jalan Selamat Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Dari penangkapan kedua tersangka, petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota menyita barang bukti sepeda motor serta senjata tajam jenis klewang yang digunakan saat melakukan aksinya. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Ibtu Poltak Tambunan dikonfirmasi Jumat malam, mengatakan kedua pelaku bersama seorang rekannya yang masih buron melakukan aksi pembegalan terhadap ibu rumah tangga berinisial AR di Jalan Selamat Medan saat korban mengendarai sepeda motor. Pelaku berboncengan 3, menghadang korban di tempat sepi dan mengancam korban tersebut dengan senjata tajam klewang. Korban yang tidak ingin terluka hanya bisa memberikan sepeda motornya kemudian kabur menyelamatkan diri. Sepeda motor korban kemudian dijual seharga 5,8 juta rupiah dan uang hasil kejahatannya dibagi rata untuk bertiga. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Salah satu pelaku diketahui merupakan residivis kasus senjata tajam pada tahun 2002. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Pesta miras di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung maut. Seorang pemulung meregang nyawa setelah dianiaya secara tragis oleh rekan profesinya sendiri. Korban tewas dengan luka tikam di sekujur tubuh lantaran cekcok masalah hal yang sepele.
Peristiwa berdarah ini terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Tamanggapa, Antang, Kelurahan Tamanggapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Korban Dana Permana usia 35 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi tragis. Pada bagian perut korban mengalami luka serius akibat sabetan senjata tajam. Insiden bermula saat korban dan pelaku yang sama-sama berprofesi sebagai pemulung tengah asyik mengkonsumsi minuman keras bersama teman lainnya. Dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol, pelaku kemudian menyuruh korban untuk membeli ayam lalapan. Namun sekembalinya korban, pelaku meminta uang kembalian yang diduga uang tersebut dipakai oleh korban untuk membeli rokok. Tak terima dituduh, korban dan pelaku sempat cekcok mulut. Pelaku yang sudah gelap mata langsung menghunuskan senjata tajam dan menikam korban hingga meregang nyawa di lokasi kejadian. Usai menikam korban, pelaku langsung melarikan diri sambil membawa barang bukti senjata tajam jenis badik yang digunakan untuk mengeksekusi korban. Pasca kejadian, aparat kepolisian Polsek Manggala, Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta mengamankan 1 botol minuman keras tradisional. Untuk sementara di lokasi didapati beberapa bekas-bekas tempat minum yang dipakai oleh terduga pelaku dengan korban dan teman-temannya. Ini korban alami luka di bagian mana saja? Ada berapa? Korban mengalami luka di bawah bahu, ada kurang lebih 2 tusukan, kemudian dekat ketiak sebelah kanan, kemudian di perut sebelah kiri bawah itu sampai terburai ususnya dengan di sebelah kirinya. Itu semua menurut keterangan dari pihak kedokteran kepolisian itu adalah luka tusukan. Sementara itu, jenazah korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk proses otopsi. Dari hasil pemeriksaan medis, korban tewas mengalami 5 luka tikaman, diantaranya 2 bagian bahu, 1 di bagian ketiak, serta 2 tikaman lainnya pada bagian perut sebelah kiri dan kanan. Kini kasus tersebut tengah ditangani intensif oleh pihak Polsek Manggala, sekaligus melakukan pengejaran terhadap pelaku yang dideta yang sudah dikantongi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan 25 kg sabu lintas provinsi. 2 orang kurir ditangkap setelah menyembunyikan sabu di dalam speaker mobil yang telah dimodifikasi. Narkoba tersebut diketahui akan dikirim dari Aceh menuju Jambi. Inilah video amatir milik petugas saat melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka diduga anggota sindikat jaringan narkoba antar provinsi, masing-masing berinisial ZFH, warga Aceh Timur, dan HND, warga Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada akhir Juni lalu. Keduanya ditangkap saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Petugas menghentikan mobil Honda City yang dikendarai kedua tersangka setelah menerima informasi adanya pengiriman narkoba dalam jumlah besar menggunakan mobil pribadi. Saat penggeledahan, petugas sempat kesulitan menemukan barang bukti. Namun, setelah memeriksa bagian belakang mobil, petugas menemukan 25 kg sabu yang disembunyikan di dalam speaker yang telah dimodifikasi. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andi Arisandi, Rabu sore, mengatakan modus penyelundupan ini terbilang baru. Sabu dikamuflase di dalam speaker dan dikemas menggunakan plastik hitam, berbeda dengan modus sebelumnya yang umumnya menggunakan bungkus teh Cina. Berdasarkan pengakuan tersangka, sabu dibawa dari Provinsi Aceh dan akan dikirim ke Provinsi Jambi. Keduanya mengaku sudah 2 kali menjadi kurir. Pengiriman pertama berhasil dengan upah Rp40 juta, sedangkan pengiriman kedua dijanjikan upah Rp50 juta. Ini adalah jenis sabu sebanyak 25 kg. Jadi 2 orang tersangka yang kami amankan, barang berasal dari Aceh, rencananya adalah menuju Jambi, melintas di wilayah Sumatera Utara. Itu hasil pengungkapan kami. Hasil keterangan dari tersangka ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama itu adalah dari Aceh menuju ke Palembang. Ini yang kedua kalinya adalah tujuan Aceh menuju Jambi. Polisi menyebut kedua tersangka mengaku menerima perintah dari seseorang berinisial IS yang saat ini masih dalam pengecaran. Petugas masih mendalami jaringan serta asal-usul kemasan baru yang digunakan untuk menyelundupkan sabu tersebut.
Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita kriminal lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Kriminal, Sherlock TKP, Berita Nasional TV. Anda masih bersama kami di Sherlock TKP, kita beralih ke berita selanjutnya. Menolak saat ditawarkan untuk membeli narkoba, seorang pemuda asal Medan, Sumatera Utara justru nyaris menjadi korban penganiayaan menggunakan senjata tajam oleh preman kampung di Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Hanya membutuhkan waktu singkat, tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar langsung meringkus pelaku dengan barang bukti sebilah senjata tajam. Pria yang dikenal sebagai preman kampung ini nyaris menganiaya seorang pemuda di dalam gang di kawasan pemukiman padat Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban yang mencoba mempertahankan diri seketika terjatuh hingga nyaris terkena sabetan senjata tajam. Beruntung teriakan korban membuat pelaku ketakutan dan kemudian pergi meninggalkan lokasi. Berbekal laporan dari korban, tim Opsnal Reskrim Polsek Sawah Besar langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian dan berhasil meringkus terduga pelaku. Sebilah celurit yang digunakan pelaku untuk mengancam korban juga ditemukan disembunyikan di sebuah warung internet. Kanit Reskrim Polsek Sawah Besar Ibtu Muhammad As-Saugi menuturkan aksi pengancaman menggunakan senjata tajam bermula saat korban yang merupakan pemuda asal Medan, Sumatera Utara hendak mengunjungi neneknya di kawasan tersebut. Korban yang melintasi di lokasi kejadian kemudian ditawarkan untuk membeli narkoba oleh pelaku. Namun karena korban menolak, cekcok mulut pun terjadi hingga akhirnya pelaku mengeluarkan sebilah celurit dan berusaha menganiaya korban. Pelaku pengancaman, di mana pelaku mengancamkan senjata berjenis celurit jenis celurit kepada korban di sekitaran Jalan Karanganyar. Guna kepentingan penyelidikan, terduga pelaku beserta barang bukti sebilah senjata tajam kemudian dibawa ke Polsek Sawah Besar. Polisi juga akan melakukan tes urin serta mengembangkan dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dari Jakarta Pusat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kembali buat ulah, residivis kasus pencurian sepeda motor ditangkap personel Polsek Medan area setelah sempat kabur dan berpindah-pindah tempat. Aksi pelaku yang mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswi terekam oleh kamera CCTV. Sempat buron selama lebih dari sepekan, tersangka S alias Sudar alias Dinok akhirnya ditangkap personel Polsek Medan area saat bersembunyi di areal perkuburan Jalan Halat Medan, Kamis sore. Pelaku merupakan warga Jalan AR Hakim Gang Sukmawati Medan ini ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan polisi atas kasus pencurian sepeda motor Yamaha NMAX milik seorang mahasiswi. Kapolsek Medan area, AKP M. Ainul Yakin, kepada wartawan Jumat siang, mengatakan pencurian terjadi saat korban memarkirkan sepeda motornya di toko percetakan di Jalan Menteng 7 Medan Denai dengan kondisi kunci masih menempel pada sepeda motor. Melihat kesempatan itu, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban. Usai mengetahui kendaraannya hilang, korban mengecek rekaman CCTV dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan area. Setelah melakukan penyelidikan, petugas mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang bersembunyi di areal perkuburan Jalan Halat dan langsung melakukan penangkapan tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi, sandal yang dibeli dari hasil penjualan motor curian, serta rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor curian seharga 10 juta rupiah dan menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, serta membeli handphone dan sandal. Kurang 1 minggu, tim berhasil mengamankan tersangka yang berada di sekitaran kuburan Halat. Dari hasil berhasil mengamankan, tim melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, bahwasanya tersangka mengakui perbuatan tersebut dan berhasil menjual kendaraan tersebut. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan residivis kasus pencurian handphone dan penganiayaan. Saat ini, petugas masih memburu seorang penadah berinisial D yang diduga membeli sepeda motor hasil curian tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV.
Demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Saya Bagas Susumadi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Sampai jumpa.